Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kita reading kembali ya, jangan pernah bosan dengan readingan aku. Kali ini tema kita tentang histeris banget, satu persatu akan terungkap buat Sagittarius. Ya, sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat ya buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat Sagi, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Sagi semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Sagi, fokus ke kartu ini. Histeris banget, satu persatu akan terungkap ya, sebentar lagi. Dan ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik, kita akan coba lihat. Sagittarius, akhirnya kamu akan ketemu dengan soulmate-nya kamu. Ada ya seseorang nantinya yang akan merasakan suatu keterikatan yang begitu kuat dengan kamu ya di sini. Seseorang ini ya mungkin bisa saja sudah lama merasakan ketertarikannya ke kamu. Tapi beberapa dari dia mungkin lebih kayak memendam rasa gitu loh. Entah kenapa ya. Karena mungkin beberapa dari dia juga seperti ingin membersihkan dulu nih energi-energi negatif, atau dia punya masa lalu yang harus dia selesaikan gitu loh. Tapi dia merasa begitu kuat ya, ikatannya sama kamu, seperti kayak apa ya, kayak sesuatu yang begitu membuat dia nyaman, atau saat melihat foto kamu aja dia merasa kayak gimana gitu ya. Di situ mungkin dia memutuskan ataupun berkata, ini kenapa? Jadi dia mulai mikir, kok aku bisa ngeliat foto kamu itu bikin aku nyaman, bikin aku tenang ya. Padahal mungkin kita berdua ada yang baru berkenalan atau hanya cuman berteman begitu ya. Tapi di sini dia benar-benar kayak merasakan kalau kamu itu adalah soulmate dia ya. Nah, di sini mungkin ya beberapa dari dia itu kayak pengen menyelesaikan dulu masa lalunya dia. Atau mungkin ada ya beberapa dari dia itu kayak lagi berkonflik dengan pasangannya, atau memang hubungannya sudah diambang kehancuran ya. Entah kenapa ya, namanya nggak cocok ya pasti bisa pisah gitu. Kita juga tidak bisa memaksakan cinta itu harus kita miliki, enggak. Terkadang cinta itu tidak selamanya kita miliki begitu ya. Cinta itu tidak selamanya bersama ya. Nah, ini yang mungkin terjadi pada dia. Dia merasa kalau dia dengan pasangan dia saat itu, dia merasa kayak nggak ada kayak kecocokan. Walaupun ada cinta, terkadang mungkin banyak hal-hal yang menyakitkan gitu loh. Kita kan seperti itu ya. Kita cinta, tapi kita merasa tersakiti. Ya, buat apa kita pertahankan ya? Seperti karmik jadinya ya, karmik relationship. Kalau karmik tuh kan seperti itu ya. Kita cinta, tapi kayak ada rasa ketakutan, ada rasa kayak nggak percaya kalau kita itu bisa bahagia gitu loh. Seakan-akan selalu ada masalah gitu loh. Ada masalah kecil pun dibesar-besarin. Padahal kita cinta gitu ya. Itu kenapa? Ya, kan aneh. Tapi yang namanya cinta itu, yang sebenarnya cinta ya, kita akan selalu nyaman. Terus kita merasa saling melengkapi. Terus kita juga bisa menerima kekurangannya dia, ya. Itu. Jadi di sini itulah yang mungkin dia akan lakukan untuk membersihkan semua energi-energi negatif yang ada pada diri dia. Setelah dia selesai menyelesaikan semuanya, ya, mungkin dia akan memperjuangkan kamu di sini. Karena dia tahu kamu itu adalah soulmate bagi dia.
dan dia merasa hidup dia itu seimbang saat mungkin bersama kamu ya, saat dekat dengan kamu ya. Dia benar-benar kayak ingin observer gitu ya. Dia merasa kayak, wah, aku harus benar-benar bisa nih mungkin memperbaiki diri dia sendiri, atau dia kayak bertransformasi. Karena pasti ya, mungkin jika kamu tahu dia punya masa lalu yang mungkin saat ini sedang diselesaikan, kita juga tidak ingin dong nantinya kita akan disalahkan gitu loh. Gara-gara aku nih, gara-gara kamu nih gitu. Dia jadi bisa sama pasangannya gitu. Ya terpisah dia dengan pasangannya itu mungkin bukan karena kamu. Hanya saja mungkin karena seseorang itu yang menyukai kamu ya begitu. Itu yang aku lihat. Oke? Okay? Karena di sini ada claim it itu ya, mungkin seseorang itu kayak dia punya kehidupan percintaan dia mungkin saat ini, tapi dia tidak pernah merasa bahagia. Justru dia melihat foto kamu itu kayak bahagia banget, adem banget gitu ya. Di situ dia mulai kayak merasakan, "Ah, jangan-jangan ini aku cinta nih sama kamu." Ada seperti itu. Kita harus bisa menerima kenyataannya, ya. Tapi kalau kamu yang di posisi itu, di posisi ini gitu ya, di posisi seseorang itu di mana kamu, yang kayak pengen membersihkan energi kamu ya, mau tidak mau kamu harus bisa melepaskan itu semua, walaupun mungkin ada cinta, tapi kalau disakiti ya, ya harus lepaskan, gitu. Oke? Di sini ada to be fair. Mungkin, beberapa dari kamu harus bisa menjadi seseorang yang mungkin, ya apa ya, kayak, konsisten lah gitu ya dengan diri kamu, atau mungkin kamu orang yang harus tegas dengan, kehidupan kamu ataupun dengan keputusan yang akan kamu ambil begitu. Intinya di sini mungkin kamu butuh keadilan untuk diri kamu. Aku pengen mendapatkan keadilan gitu loh. Ya walaupun ada cinta tapi disakiti ya buat apa? Tapi di sinilah keadilan yang aku inginkan. Aku ketemu dengan soulmate, aku bahagia, aku tidak disakiti ya gitu. Aku bisa membahagiakan juga. Wah, luar biasa ya. Kita akan coba lihat di sini di kartu berikutnya. Kartu orakel ya. Kita akan lihat mungkin apakah ada perbandingan apalagi yang akan terbaca, ataupun ya satu-satu akan terungkap di sini, apalagi satu-satunya itu. Kita akan coba lihat. Oke. Di sini ada seduction. Ada juga nih. Mungkin beberapa dari mereka-mereka. Dia mengejar-ngejar kamu. Ada yang mengejar-ngejar kamu. Terkadang dia terlalu terlalu arogan juga gitu. Saking ngebetnya sama kamu, ternyata yang dia cari adalah kepuasan begitu ya. Nah itu, jadi ada Sagittarius di mana mungkin beberapa dari kamu, kok dia ini begitu ngotot ya sama aku. Padahal mungkin dia tahu beberapa dari Sagittarius mungkin sudah punya pasangan gitu ya. Tapi kenapa kok dia mepet-mepet juga gitu ya. Ternyata ya usut punya usut, dia melihat kamu itu mungkin dari body ya, dari paras wajah kamu, atau dari kegantengan kamu, atau dari kecantikan kamu, seolah ada obsesi yang dia miliki gitu loh. Sehingga dia harus bisa memiliki kamu nih apapun caranya. Walaupun mungkin kamu punya pasangan, dia tidak akan peduli. Ini dia, ya. Dan di sini seseorang itu mungkin akan bisa melakukan segala cara, walaupun harus berbohong sama kamu, walaupun dia harus melakukan menghalalkan semua cara gitu ya. Ada ya, beberapa dari dia pengen seperti itu supaya bisa menemukan ataupun mendapatkan kamu dan memiliki kamu. Dan dia juga sering stalking kamu, dia mantau kamu juga. Ini ada juga beberapa dari dia yang mungkin bisa dikatakan seseorang ini yang akan datang ke kamu, ataupun akan ada pertemuan antara kamu dengan dia. Ternyata dia sudah lama mantau kamu. Dia sudah lama mencari kesempatan untuk bisa bertemu dengan kamu. Ya selama ini dicarilah waktu dia untuk tiba-tiba aja ketemu nih sama kamu, padahal dia sudah rencanain gitu loh. Karena dia sudah tahu nih, kamu itu di jam segini di mana ya, atau kamu saat ini di mana ya. Nah begitu. Jadi akhirnya dia punya kesempatan saat kamu di sana, di suatu tempat, dia tiba-tiba muncul. Di situ terjadilah sebuah pertemuan yang mungkin berkesan. Sehingga dia menyukai kamu. Nah, ada yang tulus menyukai kamu, tapi ada yang modus begitu ya. Jadi kamu harus berhati-hati benar
Karena di sini ada gambaran ya mungkin dia mencari kepuasan. Di sini juga seperti ada yang membohongi kamu, ada seseorang yang mungkin bermuka dua nantinya ya. Itu akan terlihat. Oke. Sagi kita akan coba bahas lagi ya di sini. Apalagi yang akan terbaca dengan kartu tarot. Di sini terkadang bisa lebih luas ya. Kita baca. Oke. Ya. Ada Queen of Pentacles. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, itu ada Taurus, Virgo, Capri. Wow, ini juga Taurus, Virgo, Capri. Gemini, Libra, Aquarius. Ada Leo. Ada Capricorn. Wah, ada Devil. Ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik. Sagi. Kehidupan kamu selanjutnya aku melihat kamu akan merasakan satu hal yang begitu nikmat gitu loh. Dan akhirnya ya selama ini ada perjuangan kamu yang akan membuahkan hasil. Satu persatu akan terungkap. Ternyata ya berjuang dan berusaha itu pasti ada untungnya gitu. Walaupun kita tidak bisa melihat secara instan gitu, tapi lambat laun pasti ada hasil dari usaha yang kita lakukan. Inilah. Di sini aku melihat kamu lagi menikmati apa yang kamu miliki saat ini. Ya, kebahagiaankah, kesuksesankah, ya. Dan kamu benar-benar seperti merasakan hal-hal yang begitu kayak ya inilah aku ternyata. Walaupun aku sudah berjuang dulunya dan aku tidak mengenal lelah, ternyata inilah hasilnya, ya. Aku juga melihat ya mungkin beberapa dari Sagittarius ada yang merasa kesepian, ada yang merasa aku sudah lama nih menjomblo gitu. Tapi sebenarnya itu adalah satu tantangan bagi kamu. Padahal ya kamu sudah tahu nih akan ada soulmate kamu yang akan mulai mendekat gitu loh. Karena kalau kita soulmate berjodoh itu pasti akan datang. Kapanpun dimanapun dia akan pasti ditakdirkan untuk bertemu, untuk bersatu kembali. Tapi terkadang kita nggak sabar ya dengan prosesnya itu. Sebenarnya proses itulah yang akan mempertemukan kamu dengan dia ya kalau kamu yakin. Nah disinilah dimana kamu yang merasa sendiri, merasa kesepian, merasa sedih, kamu sebenarnya selalu punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Membuat hidup kamu tidak sedih atau tidak kesepian itu gampang ya. Apalagi kalau kamu punya semuanya. Ya. Dan aku juga melihat mungkin di masa lalu ataupun saat ini, kamu merasa berpikir terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kamu percaya gitu loh. Orang-orang mungkin di sekeliling kamu atau orang-orang yang mungkin sudah pernah menipu kamu gitu loh. Jadi kamu mikir, ini bener nggak? Kalau ada orang yang mau ketemu dengan kamu atau mungkin sudah ada pertemuan nih antara kamu dengan dia, tapi kamu merasa kayak kepikiran tentang hal-hal di masa lalu atau tentang seseorang yang mungkin mulai mendekat ke kamu di mana dia tadi kita katakan ingin membersihkan energi masa lalu. Itu yang menjadi keraguan kamu. Jangan-jangan dia nanti kembali lagi ke masa lalu gitu loh. Nah, hilangkan ketakutan kamu. Hilangkan keraguan kamu, kekhawatiran kamu. Karena di sini aku melihat ada strength. Kamu itu bisa menaklukkan apapun. Ya. Walaupun di sini ada the devil. Ya. Mungkin ada orang ketiga nantinya atau ada energi-energi negatif ya. Entah di sana ada perbedaan pendapat, perbedaan sosial gitu ya, perbedaan keyakinan atau perbedaan usia ya. Maka di sini kamu akan bisa mengatasinya. Itu hebatnya kamu. Dan akhirnya kamu akan bisa sukses dalam menjalin satu hubungan itu nantinya. Oke? Nah, Sagi. Itu yang aku baca dari energi kamu, satu persatu mungkin akan terungkap. Seseorang yang mungkin yang menipu kamu, yang menyukai kamu, ternyata ada juga yang stalking kamu ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Kamu berada di titik mana? Apakah di saat ini kamu lagi
PDKT dengan seseorang ternyata dia suka stalking kamu ya, atau kamu yang lagi deket dengan dia nih ya, kamu juga harus berhati-hati dengan tindakan yang dia lakukan, dengan apa yang mungkin dia sudah perbuat ya. Kamu bisa pertanyakan itu semua ya, sehingga nantinya kamu jangan disakiti lagi atau dikhianati lagi ya, karena masa lalu kamu yang mungkin ya seperti itu dulunya ya. Sagitarius ya, mungkin itu ya, semoga aja kamu akan ketemu dengan soulmate kamu di sini, amin ya. Oke, sampai ketemu lagi Sagis, selamat malam, dadah, sampai ketemu lagi.